Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia, mahasiswa semester 7 PAI Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari video Pak Nur Wahidin yang bertema agama dan budaya. 1. Pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, ataupun sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan susah untuk diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil dari kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Nah, lalu menurut menurut Kunchoro-Ningrat ini, kebudayaan terdiri dari 2 komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Nah, komponen wujud ini terdiri dari kebudayaan tersendiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komponen wujud berbentuk dari 3 aspek, yaitu ada ide, gagasan, dan tingkah laku. Nah, adapun komponen isi terdiri dari 7 universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Nah, 7 unsur ini saling berkolaborasi menyusun bentuknya pada komponen isi. Lalu menurut Gudenov, bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakat. Nah, menurut Harton ini, budaya menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nah, budaya menurut Farr and Ball adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Nah, kalau SO, budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat tersebut berkomunikasi dan atau bertutur. Lalu yang kedua ada fungsi-fungsi agama. Nah, yang pertama ini ada memberikan makna tertinggi atau the provision of ultimate meaning. Nah, yang pertama ini ada usaha untuk menafsirkan hal-hal yang tak diketahui dan mengontrol hal-hal yang tidak terkontrol, atau the attempt to interpret the unknown and to control the uncontrollable. Lalu ada personifikasi dan pemikiran manusia atau personification of human ideas, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial. Lalu ada proyeksi dan makna manusia dan pola sosial pada suatu entitas yang maha kuat dan maha tinggi. Lalu seterusnya ada usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi ini.
Lalu fungsi undang-undang. Nah, agama ini menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum atau masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah atau masuk surga ataupun mendapatkan pahala. Nah, agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam suatu mahkamah muktamad di akhirat. Yang berdosa masuk ke dalam neraka, dan yang berbuat baik selama di dunia akan masuk ke dalam surga. Nah, fungsi meringankan beban hidup. Nah, agama ini mengambil alih beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan. Lalu dari diri individu manusia ini ke Sang Pencipta, apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadapi dan berserah diri kepada Allah. Nah, ada fungsi psikologis. Nah, ini ada semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologis dan sosial penting, halnya yang tidak diketahui dan membuatnya hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian dan tentang pekerjaan, tentang apa saja, mari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga fungsi tradisi lisan melalui ritual, bacaan-bacaan dan mitologi. Agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan. Lalu cerita tentang para rasul dan sahabat Nabi, lalu tentang raja yang adil, atau tentang orang-orang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam dibunuh oleh raja kafir dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi memberi kenikmatan. Agama juga. Nah, selanjutnya itu fungsi memberi kenikmatan. Agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa atau Allah selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Nah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kalian. Lalu fungsi menjaga solidaritas. Nah, fungsi yang terakhir ini memainkan satu peran penting dalam menjaga solidaritas sosial, persatuan umat beragama, saling tolong menolong dan kasih sayang sama agama. Lalu selanjutnya ada 3, ini agama dan perilaku budaya. Nah, bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Nah, agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah. Kebudayaan juga mengandung nilai-nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Nah, agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Lalu, agama adalah suatu yang final atau sudah akhir, universal dan abadi, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Lalu agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Lalu Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat ataupun tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Lalu contoh kegiatan tahunan yang bernama Nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur.
Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan, tradisi, dan budaya. Lalu para nenek moyang. Nah, nyandran ini dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu seperti menjelang Ramadan, yaitu Sa'ban atau Ruwah. Selanjutnya, proses pelaksanaan ritual nyadran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyadran. Warga mengadakan nyekar atau tradisi manganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang atau leluhur. Ziarah makam satu dari kesekian tradisi yang dapat berkembang di dalam masyarakat Jawa. Lalu tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditunjukkan pada pepunden masyarakat atau leluhur. Dalam melaksanakan ziarah kubur, masyarakat membawa sesaji dan rempah atau pelengkap. Lalu setelah ritus ziarah kubur dilanjutkan dengan menganan atau kondangan di kompleks makam. Lalu dampak tradisi nyandran dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak, hingga menjadi orang yang sukses. Pelestarian tradisi ini merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung, peninggalan nenek moyang terhadap sejumlah kearifan dalam profesi tradisi nyandran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Lalu, lebih dari itu, nyandran menjelma menjadi ajang silaturahmi wahana memperrekat hubungan sosial, sarana membangun jati diri bangsa, terus rasa kebangsaan dan nasionalisme saat pelaksanaan nyandran. Kelompok keluarga atau tren tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas agama ataupun golongan partai politik dan sebagainya. Yang keempat, ada 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. 1. Kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan dan emosi. Kemudian, kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman dan kehidupan yang gagal. Lalu kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang mereka cintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan dan membantu seseorang menghadapi risiko kegagalan dan keberhasilan. Lalu yang kedua, ada kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya dan mistik dan identitas umum. Lalu kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup problematik yang memberikan penjelasan kerangka evaluasi dan atribusi sebab akibat. Lalu agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang berbentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari kontribusi kognitif manusia itu sendiri. Nah, agama dan budaya sangat besar pengaruhnya terhadap manusia. Nah, perbedaan perilaku dan cara penilaian karena sebagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga untuk menurunkan konflik interpersonal. Nah, perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunia ini. Tapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat bagi kita semua, menjadikan perbedaan itu untuk berjalan bersama-sama untuk menuju kesejahteraan bersama, yaitu inti dari Unity in Diversity. Cukup sekian video ringkasan
mata kuliah psikologi agama. Bila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.